Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Hubungan Harga Diri dan Kerendahan Hati. Apa itu harga diri? Harga diri adalah kesadaran akan berapa nilai yang diberikan kepada diri sendiri atau bagaimana seseorang memberi nilai kepada dirinya. Nilai dari harga diri seseorang bisa berbeda-beda. Ada yang nilai dirinya pada materi atau kekayaan. Ada yang menilai dirinya dengan pendidikan. Tapi ada juga yang menilai diri dengan pangkat, jabatan, atau kekuasaan. Orang-orang seperti ini akan mudah terluka kalau direndahkan oleh siapapun. Sebab mereka biasanya menuntut untuk dihargai orang lain. Ibaratnya seperti barang yang telah dipasang bandrol harganya. Lalu yang namanya harga diri itu berkaitan dengan perasaan. Sebab ketika nilai yang diberikan orang kepada dirinya tidak sesuai yang diharapkan, maka ia akan tersinggung atau terluka karena merasa dirinya direndahkan. Harga diri inilah yang membuat seseorang menuntut orang lain memperlakukan dirinya sedemikian rupa sesuai dengan keinginannya. Ia tidak dapat menjadi termostat, yaitu alat yang mengatur suhu. Sebaliknya, ia menjadi termometer, alat yang diatur oleh suhu yang ada di sekelilingnya, atau alat yang mengukur suhu di sekitarnya. Artinya apa? Artinya hidupnya tidak bisa berdampak atau berpengaruh kepada orang lain dan kepada keadaan di sekitarnya. Sebaliknya, justru dipengaruhi oleh keadaan yang ada. Nah, kenyataan kehidupan banyak orang Kristen itu begitu. Mereka memasang tarif harga diri dalam lingkungan, baik dalam keluarga, pergaulan, dan pelayanan di gereja. Sikap seperti ini pada dasarnya adalah suatu bentuk kesombongan, sebab tidak mau bersikap rendah hati. Orang seperti ini sesungguhnya memiliki sikap menolak atau menentang secara terang-terangan ketika mendapat perlakuan yang tidak seperti yang diharapkan. Bisa dimengerti kalau orang seperti ini memiliki banyak musuh, sebab ia mudah terlukai dan mudah melukai sesama. Dan hal itu kebanyakan tidak disadari, bahkan dianggap sebagai kewajaran. Dalam kehidupan, sering hal ini menjadi awal sebuah bencana, saudara. Banyak orang yang menunjukkan perasaannya, sehingga ia mengorbankan kepentingan yang lebih besar, yang lebih penting. Hal ini terjadi sebab pribadi yang bersangkutan belum dewasa, tidak matang secara mental, bahkan secara rohani. Perasaannya masih sakit dan belum sehat. Maka sebenarnya kalau bicara penyalipan diri atau mematikan kedagingan, itu bukan hanya menyangkut keinginan-keinginan yang bertentangan dengan firman Tuhan, tetapi juga perasaan seseorang dalam menilai dirinya. Saudaraku, apabila Tuhan Yesus menjadi Tuhan atas kita, maka seharusnya demi kepentingan Tuhan kita harus rela tidak memiliki harga diri. Itu memang tidak mudah dan berat.
Tapi itu bisa kita capai kalau kita mengenakan pikiran dan perasaan Kristus. Filipi 2 ayat 5. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Tidak hanya itu, kalau sesuai konteks ayat ini, kita juga harus perhatikan nasihat dalam ayat-ayat sebelumnya, mulai ayat 1. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Dari ayat-ayat ini kita bisa tahu bahwa panggilan untuk meneladani Kristus itu bertalian dengan hidup bersama-sama dengan orang lain, bertalian dengan kebersamaan dengan sesama. Hal ini dimaksudkan bahwa meneladani gaya hidup Kristus itu sama artinya diberi ujian agar seseorang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Jadi dimanapun kita berada, kita harus mendatangkan keuntungan, kita harus bisa menjadi berkat, kita harus bisa berdampak bagi orang lain dalam kerangka pelayanan pekerjaan Tuhan. Ketika mengakui dan menerima Yesus sebagai juru selamat, maka sesungguhnya Tuhan telah menebus segenap hidup kita. Sejak itu, saudara, kita bukan milik kita sendiri, tetapi milik Tuhan yang telah menebus kita. Kita menjadi makhluk yang sangat berharga di mata Tuhan. Kita tidak membutuhkan pengharapan manusia, apalagi menuntut orang menghargai kita. Sebab kita sudah sangat berharga di mata Tuhan. Kalau kita menghargai orang lain, itu pun dasarnya bahwa setiap individu memiliki jiwa yang kekal. Jiwa yang kekal inilah yang harus diselamatkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.